welcome back to my channel. So hari ini kita ada di Sungai Siak. Hari ini kita mau ngapain ya? Kita akan meneliti sejarahnya Sungai Siak. Stay tune ya. Dadah. Hiding out so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend please. Oke, yang pertama itu adalah sejarah Sungai Siak. Jadi Sungai Siak ini dulunya adalah saksi bisu antara Kota Pekanbaru dengan Kota Siak. Di Sungai Siak ini memiliki jembatan dan memiliki 4 jembatan lainnya. Di Sungai Siak ini memiliki 4 anak sungai utama, yaitu Sungai Tampung Kiri, Sungai Tampung Kanan, dan juga Sungai Mandau. Di Sungai Siak ini memiliki lebar sekitar 96 meter dengan panjang 345 km dan wilayah layarnya adalah 240 km. Nah, sampai saat ini Sungai Siak digunakan masyarakat Riau untuk jalur transportasi air seperti di daerah Pekanbaru, Rokan Hulu, Siak Sri Indrapura, dan juga Bengkalis. Dahulu, Sungai Siak ini tuh disebut juga dengan Sungai Jantan dan mencapai kedalaman 30 meter. Sehingga Sungai Siak ini dilalui oleh kapal-kapal dan juga peti emas. Nah, sekarang saat ini kedalaman Sungai Siak pun cuma tinggal 18 meter, guys. Kenapa? Karena adanya pengendapan. Nah, jadi di tepi-tepi hilir ini terdapat beberapa pabrik di tengah-tengahnya. Ada pabrik kertas, pabrik kelapa sawit, juga ada pabrik pengolahan kayu. Nah, keberadaan Sungai Siak ini pun sangat berguna bagi kita, terutamanya untuk transportasi, khususnya mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman hingga wilayah pesisir di dekat Selat Melaka. Nah, pada abad ke-18 ini pun di Senapelan Pekanbaru, Cikal Bakal Kota Pekanbaru, di tepi Sungai Siak itu terdapat pasar untuk kita. Nah, tepian bandar Sungai Jantan atau Sungai Siak menggunakan konsep waterfront city, yaitu pengembangan daerah tepian air, baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Tepian bandar Sungai Jantan memanjang lebih dari 800 meter yang menyisir tepian Sungai Siak yang dibangun pada tahun 2014 hingga 2016, memakai 3 tahap pembangunan. Konsep yang berada di pinggiran Sungai Siak ini dirigasi dengan sebagai situs sejarah seperti konflik Istana Siak, pasar seni, pada seni, makam Sultan, Syarif Qasim II, dan Masjid Syahuddin, dan lain-lainnya. Konsep waterfront city adalah sebagai konsep kota yang maju di tepian Sungai Siak yang dapat membantu dan mengelola lingkungan. Pada masa kerajaan Siak Indrapura, Sungai Siak menjadi sarana transportasi utama karena melintasi wilayah strategis perdagangan. Seiring perjalanan waktu, tempat tersebut berkembang menjadi pemukiman yang ramai. Konsep tersebut juga untuk menciptakan kawasan ruang terbuka yang membuat wisatawan kagum akan keindahan di lingkungan di sekitar Istana Siak, terutama di kota Siak pada malam hari yang dipenuhi oleh cahaya lampu. Sebelumnya, tepian bandar Sungai Jantan ini dibangun, kawasan ini merupakan tempat kumuh yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah mereka. Selanjutnya, kami akan mewawancarai narasumber yaitu Bang Andre. Maaf ya guys, sebelumnya kita nggak jadi wawancarai Bang Andre karena Bang Andre nggak ada. Namun, sebagai gantinya, kita mewawancarai Bang Adi Dayat. Baik Pak, perkenalkan Pak, kami dari SMA 8 dari kelas 10-9. Saya Jiana Fiasari Pak. Saya Mutia Ifara Majini. Saya Muhammad Hidayat Pak. Saya Nofal Aranagari. Iya. Saya Maras Pak. Iya. Siap. Siap. Saya Raisya Azhar Pak. Silakan Dek duduk. Let's go. Mau tanya-tanya apa Dek Sungai Siak nih? Tadi ada orang mayat dapat di Sungai Siak, nggak tahu kita. Oh, Tahu sih Pak. ini videonya ada. Bagus. Sini. V di sini bapaknya menunjukkan bahwasannya pada pagi hari pada tanggal 23 September tahun 2023 ditemukan sebuah mayat di tepian Sungai Siak dan kabarnya mayat tersebut sudah dievakuasi oleh Polres Pekanbaru ya teman-teman. Udah diselidiki tuh Pak. Lagi di Polres.
Oke Pak. Baik Pak, soal yang pertama, apa yang menjadi sumber utama air Sungai Siak Pak? Dari mana nih? Maksudnya sumber alirannya Iya, dari mana Pak? itu hulu Sungai Siak itu. Jadi kalau ditelusuri, benar kan ya? Situ. Sumber air Sungai Siak ini, hulu dari Sungai Siak ini kan itu sumbernya. Ya Pak. Itu berasal dari daerah Tapung. Oh, Mau Tapung kiri, Tapung kanan, itu anak dari Sungai Kampar. Itu dia. Hulu Sungai Siak ini di daerah Tapung. Dia bercabang-cabang, berbentuk nanti aliran-aliran sungai kecil, ya, yang mana itu berasal dari banyak sedikitnya dari aliran Sungai Kampar. Ya. iya Pak. Soal yang kedua Pak, apa saja sih Pak jenis hewan yang hidup di sekitar Sungai Siak ini Pak? Jenis hewannya dek Iya. banyak kali dek. Apa tuh Pak? Satu, buaya. Apalagi ada jalan-jalan ke daerah Tapung itu banyak sekali buaya. Buaya, lalu ikan. Jadi ikan yang boleh identik dengan Sungai Siak itu adalah ikan, kalau orang bangsa Melayu bilangnya, kalau bahasa Melayu itu ikan juaro. Tahu kan ikan juaro deh? Itu identik dengan Sungai Siak. Ikan, segala jenis ikan, ada banyak ikan patin, tapi yang identik dengan ciri khas Sungai Siak ikan juaro. Itu orang bahasa Melayu bilang juaro. Ya. Ya Pak. Lalu ikan lele. Ikan lele. Ya. Segala jenis ikan lah, mungkin banyak itu. Ya. Ya, Pak. Ular biawak pun ada. Kita jurusan apa nih? Kok sampai itu saja? Ya. Lalu kalian pandai edit ya? Iya Pak. Oke, siap. Baik Pak, soal selanjutnya, apakah Sungai Siak ini sudah mengalami pencemaran Pak? Itu dia. Di era tahun 60-an sampai 80-an itu boleh dikatakan penduduk sekitar menggunakan aliran Sungai Siak sebagai MCK. Tahu MCK dek? Tidak Pak. Mandi, cuci, kakus. Itu MCK namanya. Tapi semenjak era 90-an hingga sekarang itu telah banyak terjadi pencemaran, polusi air, ya, lebih baik dari pabrik-pabrik yang ada beredar, yang ada di sekitar aliran Sungai Siak maupun dari pembuangan dari kota. Nah, kalian mana rumah rata-rata? Kan? Ya, mana sini kan? Itu alirannya tahu kilan. Jangan berak kencing kilan tahu. Itu sungai. Sekarang telusuri pada itu sampai sungai Muara Indonesia. Banyak sampah tuh. Ya, apalagi sekarang pun telah terjadi pendangkalan sungai. Ya, oke. Ya. Baik Pak, soal berikutnya, apakah Sungai Siak digunakan untuk transportasi sungai? Itu dia. Dulu Sungai Siak ini adalah satu jalur perkembangan ekonomi. Ya, khususnya dulu pada zaman dulu itu Kerajaan Siak menggunakan aliran Sungai Siak ini sebagai alat transportasi, menghubungkan dari satu desa, kota sampai ke wilayah-wilayah kekuasaan Kerajaan Siak, termasuklah di daerah Pekanbaru kita ini. Jadi ini Sungai Siak ini sangat berperan penting dalam perkembangan ekonomi. Di tahun 90-an, sebelum ada undang-undang kita mengenai barang luar dilarang masuk, itu barang-barang luar dari Singapura, Malaka, Banyak sih. oh banyak lah dek, seperti laptop, kulkas, komputer, tablet,
Jadi boleh dikatakan apa namanya? Satu itu banyak fungsinya sungai ini. Salah satu untuk transportasi, jatuh perdagangan. Itu. Dan sekarang boleh dikatakan masih berfungsi sebagai jalur penghubung antara Pekanbaru dengan wilayah Riau Kepulauan seperti Batam, Tanjung Pinang, Selatan Jawa. Oke ya, Ya, ke sini paham? Paham Pak. Nanti kalau tak tahu tanya lagi. Oke Pak. Oke, siap lagi lanjut. Oke Pak, soal yang terakhir Pak. Ya, banyak-banyak pun tak apa. Apa harapan dari Bapak untuk masa depan Sungai Siak ini Pak? Harapannya pertama, kalau bisa lah ya, sungai ini terjaga dari pencemaran itu tadi. Mana tak bisa juga dari satu sisi kita salahkan orang-orang yang berada di Sungai Siak. Maunya kita bersama, terutama khususnya masyarakat Kota Pekanbaru, menjaga kebersihan serta terutama dari sampah-sampah ini yang berserakan itu muaranya terus ke Sungai Siak. Jadi harapan ke depan sama-sama kita jagalah Sungai Siak ini agar nampak bersih, asri, serta enak dipandang. Apalagi di era sekarang itu Sungai Siak itu telah menjadi salah satu pesona wisata Pekanbaru. Oh iya, jadi adik-adik ini generasi muda berlanjut generasi yang tua besok. Jadi adik-adik ini sebagai pemimpin besok ini termasuk ini semua. Itu kok kalian nanti jadi pejabat atau jadi pemimpin suatu dinas, apalagi dinas kebersihan, pariwisata, atau lah digerakkan untuk keadaannya lebih baik, gimana rancangannya supaya lingkungan di sekitar Sungai Siak itu asri, enak dipandang dan nyaman orang berkunjung, kan gitu. Iya Pak. Kalau sampah-sampah nggak ada ya. Iya. Itu banyak sampah kita tadi nampak. Banyak ya. Masuk banyak tadi kan. Ada lagi ada? Enggak Pak, sudah Pak. Ya puas kira-kira. Sangat puas Pak. Woi, Jawaban Bapak sangat bagus Pak. Mudah-mudahan informasi ini dapat berguna bagi kalian. Amin Pak, terima Dan kasih Pak. terima kasih atas kunjungan kalian ke rumah Tuan Kadi. Iya Pak. Iya kan? Walaupun tak tanya Tuan Kadi, dekat sebelahnya kan Swiss ya. Iya, Oke dekat, ya. Pak. Ada itu aja. Itu saja, Oke Pak. ya. Terima kasih banyak. Oke ya. Terima kurang Bapak minta maaf ya. Oke ya. Iya Pak. Udah itu aja. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Oke guys, itu tadi penjelasan tentang sejarah Sungai Siak. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share ya guys. Bye. Oke, dari abang juga. Abang boleh. Ini dari sekolah mana nih? SMA 8 ke sekolah nih. 1 sampai 10 bang. Berapa? 9 bang. 9. Udah anjing. Halo guys, welcome back to my channel. So hari ini kita ada di Sungai Siak. Hari ini kita mau ngapain guys? Kita akan meneliti Sungai Siak, sejarahnya. Malah Oke, yang pertama itu adalah sejarah Sungai Siak. Jadi di Sungai Siak ini memiliki jembatan sungai. Tunggu belum. Saat ini kedalaman Sungai Siak pun cuma tinggal 18 meter guys. Kenapa? Karena adanya pengendapan. Oke, jadi di hilir-hilir Sungai Siak ini pun cuman Nah, tepian bandar Sungai Jantan atau Sungai Siak menggunakan konsep waterfront city. Konsep tersebut juga untuk menciptakan kawasan ruang terbuka. Terbuka? Apa terbuka? Ulang.
sebelumnya kita nggak jadi wawancarai Bang Andre karena Bang Andre nya nggak ada. Namun sebagai gantinya kita mewawancarai Bang Adi.